Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali di dalam pelajaran Ibu. Kali ini kita masih akan membahas mengenai tema 2. Ya. Tema 2 ini masih berjudul tumbuhan dan hewan di sekitarku. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di dalam slide ini ya. Bisa kita lihat di dalam gambar tersebut ada jenis tumbuhan, ada jenis hewan ya yang ada di sekitar kita. Kalian nanti bisa menyebutkan satu persatu mana yang termasuk ke dalam jenis tumbuhan, mana yang termasuk ke dalam jenis hewan ya. Di dalam pertemuan ini kita akan membahas bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara. Nah, untuk memudahkan dalam memahami isi wawancara yang telah dilakukan, kalian dapat membuat laporan hasil wawancara. Laporan wawancara merupakan tulisan tentang seluruh kegiatan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber ya. Kemarin kita sudah belajar apa itu pewawancara, apa itu narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang dimintai keterangan oleh pewawancara. Jadi syarat terjadinya suatu wawancara yaitu ada pewawancara dan ada narasumber. Nah, saat menulis laporan hasil wawancara, kita harus menggunakan kalimat efektif dan kata-kata yang baku. Apa itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif berarti kalimat yang jelas dan mudah dimengerti. Kalimatnya singkat, padat, jelas, dan dapat dimengerti. Tidak bertele-tele, tidak panjang-panjang kalimatnya. Tapi kalimat efektif itu kalimat yang singkat tetapi dapat dimengerti. Itu yang dimaksud dengan kalimat efektif. Nah, sekarang ada lagi kata-kata baku. Nah, apa itu kata-kata baku? Kata-kata baku itu adalah kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita punya sebuah buku besar, Kamus Besar ya. Namanya kalau disingkat KBBI, itu mengandung jutaan kata dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan termaktub semuanya ada di dalam sebuah buku yaitu yang dinamakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita ingin menemukan arti sebuah kata, maka kita harus melihat ke dalam kamus tersebut. Nah, kemudian laporan hasil wawancara ini dibuat oleh pewawancara ya, tentunya ya bila kalian nanti mewawancari seseorang, maka kalian harus membuat laporannya. Nah, laporan hasil wawancara yang baik sebaiknya memiliki unsur-unsur. Yang pertama, adalah latar belakang. Nah, latar belakang itu berisi alasan pewawancara melakukan wawancara dengan narasumber. Misalnya, untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru. Itu yang dimaksud dengan latar belakang. Jadi nanti kalian sebutkan latar belakang kalian membuat laporan wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru.
Kemudian tujuan wawancara. Tujuan wawancara ini harus berisi tujuan kalian melakukan wawancara seperti untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu hal, ya. Itu harus jelas tujuan kita melakukan sebuah wawancara. Kemudian tema wawancara. Nah, berisi tema atau inti pembahasan dalam wawancara. Jadi topik yang dibahas dalam wawancara tersebut itu yang dimaksud dengan tema wawancara. Bisa berupa tema kesehatan, tema pendidikan, dan tema-tema yang lainnya. Kemudian latar wawancara. Nah, latar wawancara itu berisi waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Misalkan kalian melakukan sebuah wawancara terhadap seorang pedagang misalkan. Itu dilakukannya pada hari, harus jelas ya. Hari Minggu, jam berapa, misalkan. Kemudian tempatnya di mana? Nah, tempatnya di tempat perbelanjaan, di kantin sekolah, ya. Itu harus jelas waktu dan tempat pelaksanaan wawancaranya. Nah, kemudian identitas pelaku wawancara. Nah, apa itu? Berisi identitas pewawancara dan narasumber yang terlibat dalam wawancara. Misalnya, nama pewawancara, usianya berapa, pekerjaannya apa, dan alamat dari pelaku wawancara, ya. Nah, identitas pewawancara dan narasumber. Jadi kedua-duanya harus disebutkan identitas pelaku wawancara tersebut, ya. Misalkan nama, usia, pekerjaan, dan alamat dari pewawancara dan narasumber. Nah, sedangkan hasil wawancara berisi jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara. Ya, nanti jadi antara ada dialog tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Nah, jadi hasil wawancaranya berisi jawaban dan informasi dari narasumber yang didapat oleh pewawancara. Nah, kemudian simpulan wawancara. Nah, simpulan wawancara berisi simpulan atau pendapat pewawancara berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan narasumber. Nah, demikian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat menyimak baik-baik pelajaran kali ini. Demikian yang Ibu dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.